percaya Dia selalu baik buat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka Tuhan. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk hidup di surga Dengan segenap hati kami angkat pujian kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, ya Allah baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. kita bertepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat kedua tangan kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan kami nyatakan, sebab Tuhan Engkau baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Yeay. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam Ekaristi pada siang hari ini. Kita datang ke hadirat-Nya dengan sungguh persembahan hati kita yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik Selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka peran kasih untuk membuka acara kita pada siang hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Belum semua jawab, Shalom. Shalom. Nah begitu dong ya. Jadi semangat, on fire ya, semangat begitu. Pada saat ini ketika tadi pembukaan untuk para panitia menyanyi, kemudian berdoa, saya merinding. Ya, bulu kuduk saya berdiri. Ya, kenapa? Karena saya mengatakan Tuhan ini loh ya. Ini orang-orang muda, kemudian mereka panitia menyanyikan lagu dan inilah sebetulnya ini yang dinantikan oleh gereja. Ya, semangat, kemudian orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian mewartakan, memberikan pujian, dan ini yang akan menjadikan Anda semua yang hadir saat ini menjadi garda depan untuk menjaga gereja Katolik. Amin. Nah, gereja mempercayakan kepada Anda. Tim pujian, PDKK, semua seluruh KAJ untuk apa? Menjadi garda depan supaya domba-domba kita itu tidak banyak yang lari. Lari mencari tempat yang baru. Tapi dengan adanya PDKK, dengan adanya Anda yang mau terlibat dan Anda menyanyi dengan benar, memuji Allah dengan benar, ini akan menjadi kekuatan. Ya, untuk apa? Untuk tetap membangun dan menjaga api yang ada di tengah-tengah gereja. Maka mari teman-teman terkasih, mengawali Ekaristi Kudus ini kita bersyukur karena Anda sekalian dipakai oleh Tuhan. Kita jangan mengatakan, kebetulan saya. Kalau Anda mengatakan kebetulan, Anda mengkhianati Tuhan. Enggak ada hal yang terjadi itu kebetulan. Betul saudara? Enggak ada yang kebetulan, tapi Tuhan memakai Anda semua untuk menjadi alatnya, mewartakan Tuhan dan memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Amin. Maka mengawali semuanya kita mensyukuri atas keterpilihan kita menjadi alat-alatnya Tuhan dan kita dipakai untuk apa? Membangun dan membakar api tetap bernyala dan akhirnya orang mengatakan I love you full my church. Gerejaku, saya mencintai. Dan itu berarti Anda semua dipakai oleh Tuhan. Mengawali semuanya, sekarang kita tunduk di hadapan Allah. Kita menyadari kekurangan kita karena seringkali tanpa disadari kita seperti orang Farisi yang berdoa dan mulai menilai kiri kanan kita. Dan merasa yang paling benar. Itulah kesombongan rohani. Dan seringkali ketika kita dipakai Tuhan, kita sombong di hadapan Allah. Kita mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah
kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu ada kemuliaan-Mu yang besar. Dalam Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita serahkan seluruh rangkaian acara kita dari awal hingga akhir nanti. Semoga Tuhan campur tangan dalam acara kita ini dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami
dan mengandalkan diri padamu. Teristimewa ketika kami Kau pakai menjadi alatmu untuk menjadi tim pujian maupun pengurus PDKK, sehingga kami betul-betul belajar untuk semakin rendah hati, semakin kami dipakai, semakin kami rendah hati di hadapan-Mu. Pakailah setiap pribadi yang hadir saat ini ya Tuhan, semoga kami semua akhirnya dapat memenangkan jiwa karena kami belajar seperti Engkau, rendah hati, mau menjadi manusia lemah seperti kami, dan semoga kami pun juga mau untuk menghargai setiap pribadi, menghormati setiap pribadi, dan akhirnya kami saling menopang di dalam pelayanan kami masing-masing. Bapak yang penuh kasih, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu benar-benar menjadi penyemangat bagi kami. Terlebih di saat langkah kami goyah, terlebih di saat pelayanan kami terasa boring, kami betul-betul menjadikan firman-Mu kekuatan bagi kami untuk tetap bersemangat. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Ora
Bacaan dari surat Rasul Paulus kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan kepada mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku."
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya grogi. Ya, karena harus memimpin misa di hadapan tim pujian SKAJ. Grogi ini. Tetapi supaya menghilangkan groginya, saya akan nyanyi. Ya, saya akan nyanyi, dan ini sudah persiapan 3 bulan ya, sejak Agustus. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada PDKK. Ya. Oke, itu saja, nanti banyak yang minta tanda tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini sangat menarik ya, bahwa bacaan Injil hari ini mengajak kita ojo dibanding-bandingke, apalagi urusan iman ya. Kalau kita punya iman itu kemudian jangan, kalau Anda sudah bertumbuh kemudian Anda mulai membanding-bandingke, apalagi menghakimi yang lain ya. Seperti tadi orang Farisi ya, orang Farisi sebetulnya dia kan sudah melakukan hal yang baik loh ya. Dia bukan perampok, kan baik. Dia bukan pezinah, kan baik. Kemudian apa? Dia persepuluhan, baik loh. Ya, dia juga menjadi tim pujian, baik loh. Ya, sangat baik. Tetapi ketika itu dipakai untuk menilai, dipakai untuk membandingkan dan mulai mengatakan, Tuhan, saya enggak sama seperti dia. Ya, saya ini udah kau pakai, saya menjadi orang yang luar biasa. Kemudian dia mulai mengandalkan dirinya dan mulai menghakimi yang lain. Dan inilah yang tidak dipantaskan di hadapan Allah. Ini yang tidak berkenan di hati Allah. Kalau dia bukan perampok, dia bukan pezina, dia bukan orang yang jahat, itu kan baik semua. Tetapi ketika itu kemudian ditampilkan dan diangkat sebagai suatu prestasi pribadi dan mulai membanggakan, oh lihat nih, saya mantap, ya. Ya, itulah yang seringkali terjadi yang namanya apa? Arogansi spiritual. Ya, banyak orang-orang yang saya spiritualnya sudah bagus, tetapi kemudian ketika dia dipakai Tuhan, akhirnya merasa penting dan akhirnya mulai mengatakan sana nggak pantas. Kalau itu yang terjadi, maka Injil hari ini akan berbicara, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Dan kesombongan rohani ini tidak hanya terjadi di umat, di romo-romo pun, suster-suster pun seringkali terjadi. Ya.
Mulai dari romo-romonya ya. Mulai dari romo-romonya. Seringkali ada romo yang mengandalkan, wah mulai penting dipakai di mana-mana. Waduh, kemudian mengatakan, oh lihat tuh saya terkenal, orang pakai saya di mana-mana. Anda disuspensi, mati kau. Betul nggak? Jadi jangan pernah romo-romo yang dengarkan saat ini, yuk jangan sombong lah ya. Kalau Anda dipakai, Anda terkenal itu karena Tuhan yang pakai. Amin. Jangan sombong. Jangan sombong loh ya. Nah, saya baru saja tadi pulang dari Semarang. Saya memberkati resto. Ya, restoran di Semarang. Berangkat kemarin, pulang tadi, ya. Terkenal toh? Ya, saya ini juga moderator 6 komunitas DKAJ. Wah, siapa dong? Ya. Tapi kalau kau sombong, provinsial bilang pindah Sydney, mati kau. Dan saya memang harus pindah, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya ini kedudukan saya kok kedudukan ya. Saya ini posisinya nggak jelas ini sekarang. Ya, saya itu nggak jelas. Kalau orang bilang jobless saya ini ya, jobless ya. Jadi jangan menyombongkan aku moderator 6 komunitas. Sebentar lagi saya udah pindah. Saya dapat visa langsung goodbye KAJ ya. Ya dipakai Tuhan, kalau dikatakan dipakai, pakai dimanapun. Jangan menyombongkan aku moderator dan sebagainya. Enggak. Ya. Saya sampai di sini pun, Bapak Ibu terkasih, misa saat ini sangat tergantung oleh siapa? Benny loh. Ya, mana Benny? Mana Benny? Di sana itu. Saya nggak ada apa-apanya tanpa Benny. Tepuk tangan dong untuk Benny dong. Ya. Hidup saya tergantung dari Benny loh dalam pelayanan ini, terutama siang ini. Coba kalau Benny bilang nggak usah pakai Mohan, ngapain dia pakai? Saya nggak akan berdiri di sini. Hidup saya tergantung oleh siapa? Pelayanan saya tergantung orang lain loh. Jangan menyombongkan, saya udah dipanggil kemana-mana, semua harus menghormati saya. Pret loh. Ya, maka saya katakan kepada Anda sekalian yang hadir saat ini, Anda saat ini dipakai Tuhan. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Anda sekarang. Tapi jangan pernah Anda lalu sombong, saya ini udah WL terkenal, udah dipanggil ke sana kemari, WL nih, tanpa saya semua mati. Siapa lu? Anda mati pun KAJ tetap jalan, betul nggak? Ya, jadi WL yang di sini jangan sombong kau. Ya, dibikin suaramu fals mati kau. Betul nggak? Kita dipakai karena apa? Karena Tuhan mau memakai Anda. Ya, ingat tuh. Anda mau memakai Anda, menjadikan Anda alatnya loh. Jadi kalau kita dipakai menjadi alatnya, jangan sekali-kali lalu mengatakan ini semua karena aku hebat. Nggak bisa saudara. Saya nggak berani saudaraku yang terkasih. Saya menjadi ingat ketika saya kena COVID toh. Saya kena COVID 35 hari di rumah sakit. Kemudian di ICU 14 hari, 6 hari koma. Coba bayangkan, enggak ada apa-apanya. Selama ini saya mengandalkan, saya terkenal, saya di sini panggil sana ini. Sama Tuhan dibilang, kasih COVID, enggak ada apa-apanya kau. Dan waktu itu betul-betul Bapak Ibu terkasih ketika saya koma, saya enggak tahu. Apakah saya mau hidup atau enggak? Saya enggak tahu. Tahu-tahu tanggal 26 Desember 2020 saya terbangun. Lalu saya tanya sama perawat, suster, Natal kapan? Kemarin Romo. Bayangkan. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri kok. Tetapi kita dipakai Tuhan karena Tuhan memang menghendaki Anda dipakai. Dan Anda itu berharga di mata Allah. Amin. Tetapi ketika merasa Anda berharga, Anda tidak berharga di mata Allah. Ketika lalu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan bahwa saya orang yang dipilih, saya orang yang istimewa. Kalau kita itu diajak untuk Anda harus meyakini bahwa Anda adalah orang sempurna karena Anda adalah the image of God, gambarnya Allah. Itu harus pegangan pertama, ya. Jadi pegangan pertama kita mengatakan, Tuhan thank you, saya orang yang kau kehendaki, saya terima kasih, saya kau pakai karena saya adalah gambarmu. Itu harus. Tetapi ini bukan untuk kemudian merendahkan yang lain dan mulai menghakimi dan menilai.
Ingat perjalanan rohani Yesus. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Tetapi dengan kerendahan hatinya dia menanggalkan kealahannya dan dia turun menjadi manusia. Ya, turun menjadi manusia dan dia selalu diingatkan Bapaknya, anakku, engkau putra yang kukasihi. Kamu datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk apa? Menyelamatkan. Padahal Yesus itu juga punya tugas perutusan apa sebetulnya? Hakim loh, betul enggak? Menurut saudara kita yang muslim, dalam Al-Quran di sana dikatakan, siapa yang akan menghakimi dunia, saudaraku? Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Siapa Nabi Isa Al-Masih? Yesus. Tetapi Yesus datang lalu dia mengatakan, aku tidak menggunakan hakku untuk menghakimi, tapi aku mau menyelamatkan. Ingat Yohanes 3, 16-17, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Maka dia tidak akan pernah menghakimi. Orang lain, orang-orang Farisi menghakimi, ada perempuan berdosa langsung bilang, Tuhan nih ada orang berzina ini, ketangga basah. Dan dikatakan menurut hukum Taurat harus ditimpuk sampai mati. Sebetulnya Yesus punya hak enggak untuk nimpuk? Ketika Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar pertama kali. Yesus enggak berdosa, saudara. Dan dia pasti punya hak untuk nimpuk dia pertama kali. Tapi dia tidak menggunakan haknya untuk menghakimi. Karena dia datang untuk menyelamatkan. Maka dia mengatakan, aku juga tidak menghakimi. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semua yang hadir di sini semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dan Anda istimewa di mata Tuhan. Tapi mari kita jangan sampai keistimewaan Anda kemudian Anda pakai untuk merasa bahwa Anda adalah orang-orang yang punya hak untuk menghakimi yang lain. Sehingga Anda mengatakan, komunitas sana itu enggak benar. Yang benar komunitas PDKK. Ya, paroki yang paling mantap PDKK, yang lain pret. Anda melakukan itu, Anda sudah menyalahi apa yang diminta Tuhan. Anda juga harus menghargai komunitas lain loh. Kalau Anda dipakai Tuhan menjadi tim pujian dan Anda dipakai di mana-mana, katakan terima kasih Tuhan. Tapi jangan Anda mulai karena sudah terkenal di mana-mana, mulai jual mahal. Waduh, kalau yang datang cuma 5 orang, nggak mau saya. Sombong sekali kau. Mulai milih-milih. Nah ini ya, dengarkan ya tim pujian mana-mana ya. Kalau sudah terkenal lalu jangan pilih-pilih. Wah saya harus audiensnya di atas 100, kalau nggak mau. Nih mulai nih, kemudian mulai pasang tarif lagi. Ya maaf saya katakan, kalau Anda melayani pasang tarif dan Anda juga seorang pembicara, maaf saja. Ya, apa bedanya dengan PSK? Ya, PSK juga pasang tarif. Berarti Anda apa? Melacurkan agama loh. Kalau Anda pasang tarif kemana-mana. Ingat tuh, saya ingatkan kepada kita semua, Anda dipakai Tuhan, jangan pernah ya memakai dengan apa? Tarif. Saya pernah nih Bapak Ibu terkasih, orang mau manggil saya lalu tanya ke saya, Romo berapa tarifnya? Saya bilang, kamu tanya saya tarifnya berapa, kamu menghina saya ya, saya bilang. Ya. Emangnya apa? Saya bilang. Kalau kamu manggil saya kemudian kamu itu tanya seperti itu, cari yang lain, saya bilang. Ya. Saya yakin Bapak Ibu terkasih, jangan dijual belikan, apalagi kita itu agama dijual belikan untuk mendukung tokoh intoleran itu. Ya, seperti yang itu, ya saya nggak sebutkan. Karena apa, ada duit, kemudian kita, nah bisa loh saudaraku, kita nggak boleh loh pelayanan untuk dijual belikan. Anda manggil saya itu pasti ngasih, kalau enggak keterlaluan. Ya loh. Tapi lebih terlalu lagi seorang pewarta, seorang imam kemudian masang tarif, kamu manggil saya 2 juta ya.
Aduh, pelayanan kok dihargai cuma 2 juta. Dengan menawarkan diri, Anda nggak pantas. Saya pernah ini, ya, lulusan Sakinah bersama dengan saya pergi ke pelosok, tidak saya sebutkan. Nanti Anda cari dan tahu orangnya. Mau pelayanan, kemudian ketika datang ke tempat itu pelayanan sangat sederhana, nggak ada ini, nggak ada itu dan sebagainya. Lalu pelayan ini bilang, maaf, saya nggak bisa melayani kalau yang seperti ini, nggak ada persiapan, nggak mau. Saya katakan, you belum pelayan. Pelayan kok nuntut banyak. Kalau kita diundang ke Jakarta seperti sekarang ini di Atmajaya, lalu soundnya jelek, itu boleh dimarah-marahi. Kalau soundnya jelek sekali berJakarta. Tapi kalau di pelosok soundnya itu LCD-nya ketap-ketip. Ya kita harus apa? Harus siap dong. Kemudian tempat tidurnya banyak kecoa lari ke sana kemari kejar-kejaran. Udah terima. Jangan Anda berharap dipanggil ke pelosok kemudian apa? Wah pasang, bukan tarif lah. Pasang gaya hidup Jakarta ya jangan dong. Bisa jadi Anda nanti kalau ke belakang harus pakai tongkat loh. Untuk apa? Sambil begini pukul-pukul babi. Bisa jadi itu. Di pelosok loh. Nah, dulu saya pernah begitu Bapak Ibu terkasih, diundang ke paroki yang wah pelosok betul. Lalu bilang, Romo kalau ke belakang bawa tongkat. Maksudnya apa? Ternyata di sana itu di belakang banyak babi. Jadi sambil, aduh bayangkan tuh. Tapi ya jadi saudaraku, amin saudara. Nah ini ingin sarankan kepada Anda apa? Kalau kita menjadi pelayan dimanapun, tim pujian apapun, kalau Anda sudah mulai namanya diangkat oleh Tuhan, jangan jual mahal. Nanti Anda sama Tuhan, Anda baru tahu. Ya, kita harus apa? Tetap rendah hati. Kita mau dipakai Tuhan dan saya rasa ini bacaan hari ini sangat pas. Diadakan pada saat para pelayan ditampilkan dan dikumpulkan. Dan saya cuma katakan pas romonya saya. Ya, ini saya bilang saatnya saya akan sikat satu kiri kanan. Ya, yang tersinggung terserah. Ya, siapa suruh Beni panggil saya. Nah. Tapi tentu saja saya mengatakan ini apa? Karena saya I love you full. Ya. Seperti tadi saya katakan ya di awal, saya begitu merinding ketika dengar tadi orang nyanyi. Saya bilang aduh Tuhan, coba kalau di gereja itu orang nyanyinya seperti ini, semangat seperti ini. Kemudian dengan penuh ya. Coba Anda kembali ke paroki masing-masing, lagu pembukaan langsung dinyanyikan. Awalillah. Aduh, romonya pun mau jalan masuk, mau jalannya tegak nggak enak. Jalannya harus apa? Nah ini sekarang saudaraku, Anda tim pujian ya, Anda tim pujian, gunakan kesempatan untuk apa? Fire-nya dinyalakan, hidupkan tuh. Dan saya mengatakan, aduh saya senang, maka saya diminta untuk apa terlibat dalam karismatik, yang mendampingi kelompok karismatik ya. Saya mau, karena saya punya harapan banyak. Dan saya rasa gereja punya harapan banyak. Bahkan paus kita punya harapan banyak untuk karismatik. Ya, untuk apa? Untuk menularkan sukacita. Ya, karena Paus mengatakan wajah gereja itu seperti wajah orang baru pulang dari rumah duka. Ya, mukanya enggak enak, seperti banyak utang, meskipun memang banyak utang. Enggak ada kegembiraan, enggak ada sukacita. Nah, Paus mengatakan ini kita harus ubah wajah gereja. Dan Anda menjadi garda depan untuk mengubah wajah gereja. Amin. Maka mari kita tepuk tangan untuk kita. Ya. Untuk kita semua yang hadir saat ini, Anda jangan pernah nyesal dipakai Tuhan. Jangan pernah nyesal Anda dipilih Tuhan dan saat ini kita dipersatukan dalam komunitas ini. Semoga kita betul-betul dengan kerendahan hati kita melayani Tuhan dan akhirnya kemuliaan Tuhan semakin dirasakan. Amin.
Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara ia naik ke surga, tujuan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa umat. Allah yang penuh kasih, lihatlah kami putra-putrimu yang hadir saat ini. Kami ingin mengungkapkan isi hati kami, maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami masing-masing, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui bahwa kata-kata bagus tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa kami pasti Kau dengarkan karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berterima kasih.
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Yalah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Berkenan-Lah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu, kami mohon, berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur saat kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, para tim dan pelayan yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita hadirkan orang-orang yang kita cintai yang terlibat dalam pelayanan PDKK di KAJ ini yang dipanggil Tuhan. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam bersua dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang ajarkan Kristus sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan
bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu, bersama rohmu. kita beri salam damai satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut santapan rohani. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang mendaki supaya kita semakin rendah hati, semakin dipakai Tuhan, semakin menghadirkan Tuhan. Tuhan yang sama mengundang kita di tempat ini, maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kasih di dunia
seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Dan kami serahkan Tuhan seluruh rencana kami dari awal hingga akhir acara ini selalu ada di dalam perlindungan-Mu, selalu ada di dalam berkat-Mu. Kau pakai semua menjadi alat-Mu untuk mewartakan kasih-Mu dan sukacita-Mu, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan karena kehadiran mereka yang Kau pakai ini. Semua ini kami mohon kepadamu Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya sungguh bahagia saat ini kehadiran Anda memberikan harapan banyak. Semoga gereja di mana Bapak Paus sendiri mempercayakan kepada karismatik untuk mengubah wajah, Anda juga mampu mengubah wajah gereja KAJ dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga saudara kita, seluruh persiapan kita, dan rencana kita ini senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini beraneka rezeki kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan acara kita di dalam berkat Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita boleh melewati perayaan Ekaristi ini dan kita siap untuk menerima kuasa dari Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kita katakan, kami yang telah ditebus oleh Engkau Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Itu kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Itu kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
kemenangan yang kau sediakan siang sore hari ini. Kami mau bawa dalam setiap langkah hidup kami. Oh, oh, dimanapun kami pergi, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan, di sini pasti mujizatmu terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Katakan, di sini pasti mujizat Tuhan terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi.